Oke, baik. Selamat sore, Sobat Pro, dan juga rekan-rekan tenaga medis, tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Gimana hari ini sehat, Bapak Ibu, Sobat Pro semua? Sehat. Luar biasa. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih rame ternyata meskipun lagi pulang ke rumah ya. Dokter dan semua nakes nih, keren banget nih. Tetap semangat meskipun di sore menjelang weekend. Ini kita judulnya ubur-ubur ikan lele, nyore-nyore sama tenaga kesehatan, Le. Aduh, saya jadi receh deh ini. Oke, obrolan kita santai ya pada sore hari ini. Baik, langsung saya buka aja untuk mempercepat acara technical meeting pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Melasari atau Lala Meila. Halo. Halo. Iya, pada kesempatan ini saya berkesempatan menjadi moderator dan juga narasumber yang ketiga yang nanti akan menjelaskan tentang cara penginputan SKP platform. Nah, baik, langsung kita perkenalkan saja ya. Ubur-ubur ikan lele kepada Teh Linda, saya persilahkan, Le. Halo, selamat sore Teh Linda. Halo, Tela. Halo, Teh Halo, Linda. halo. Baik, luar biasa nih. Masya Allah udah cantik banget. Udah siap ya Teh Linda ya? Sore hari ini. Masya Allah, sudah siap dong Siap. untuk Sebelum mulai saya izin pembahasan kenalin dulu. materi untuk persiapan besok ya. Ya, Iya, Tela, untuk untuk persiapan persiapan besok, besok. kamu ya melakukan bakti sosial. Nanti akan ada beberapa yang dibahas ya, Tela ya. Ya, benar. Sip, banyak yang akan dibahas nih. Baik, sebelum mulai saya perkenalkan dulu nih. Ada dari Teh Linda Ratna Suminar, ahli madya keperawatan gigi nih. Beliau adalah terapis gigi dan mulut di Puskesmas daerah Kabupaten Bogor ya Teh Linda ya. Di Puskesmas mana Teh? Kenalan dulu dong Betul, betul. Teh. Oke, baik, boleh. Saya Boleh. Linda, iya, saya terapis gigi dan mulut di Puskesmas Cibung Bulang di Bogor. Oh ya, Cibung Bulang deket Wilayah Drama Bogor, gak? masih Deket wilayah ini ya Teh? Bogor. Deket nanti Iya, iya, lokasi baksos kita berarti ya? Nggak jauh dari iya, situ. betul sekali. Nanti ketemu ya Saya Teh pernah Lala ya main. besok. Iya, betul, betul. Iya. Cibung Bulang, mantap nih deketnya. Kalau Cibung Bapak Ibu Bulang. Sobat Pro semua mau tahu nih, Cibung Bulang Dramaga lokasi kita itu deket sama kampus Institut Pertanian Bogor, Dramaga. Ya Teh Linda, ya Kak Linda ya. Iya, betul sekali, betul, Nah, betul. baik, untuk pada kesempatan kali ini pemateri pertama dengan Kak Linda ya, yang akan menjelaskan tentang metode penyuluhan kepada anak usia sekolah. Nah, karena kan ini baksos kita kan tentang penyuluhan, jadi metode-metode apa sih yang cocok, yang bagus ya Teh Linda ya? Apalagi untuk anak usia Iya, sekolah, betul. karena sasarannya sebenarnya anak usia sekolah. Seperti itu. Baik, ubur-ubur ikan lele, saya persilakan Teh Linda menjelaskan materi yang pertama, Le. Silahkan Teh Linda. Oke, terima kasih. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih Teh Lala. Teh Oke, lele dong. Baik, mangga. Teh Teh Lele dong. Oke, baik, terima kasih Teh Lala yang cantik, Masya Allah, luar biasa, ramai sekali ya, seru sekali dibawakan oleh Teh Lala, moderatornya. Oke, di sini sudah hadir 184, 185 Bapak Ibu semuanya. Mungkin juga yang sedang praktek juga masih semangat ya Bapak Ibu di sini semuanya masih semangat untuk mengikuti technical meeting pada sore hari ini untuk persiapan kita baksos di hari Sabtu besok ya. Masih semangat tidak? Nasi. Banget dong. Aduh, ada Telinda. Besok aku nggak bisa ikut klasik. Halo sayang, nanti yang luring kita ketemu ya. Oke, Oh, sayangnya aku nggak bisa, ada Telinda. Dokter Putri, halo, Aduh, yang masih iya semangat. Oke, sayang. iya. Terima kasih, mungkin ubur-ubur ikan lele. Kita langsung saja ke materi, Le. Biar cepat beres. Nanti kita akan bahas yang pertama tentang materi tentang metode penyuluhan untuk anak usia sekolah. Sebelumnya mungkin saya izin share screen dulu ya.
Apakah sudah terlihat, Teh Lala? Sudah, Teh. Sudah Kalau terlihat. Kang Radit sudah terlihat? Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, semua tenaga kesehatan yang alhamdulillah sama-sama hadir di sini untuk mengikuti technical meeting pelaksanaan Baksos untuk besok ya hari Sabtu. Oke, untuk materi pertama saya akan membahas tentang metode penyuluhan untuk anak usia sekolah. Udah tentunya ya Bapak Ibu di sini semua, kita sebagai tenaga kesehatan sering sekali melakukan sebuah penyuluhan ya Bapak Ibu ya. Penyuluhan baik di kelompok, individu, atau mungkin ketika kita sedang pelayanan, kita juga sering melakukan penyuluhan ya. Oke, kita lanjut nih. Sebelum ke metode, kita ke pengertiannya dulu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, penyuluhan itu atau bentuk usaha pendidikan non formal kepada individu atau kelompok masyarakat ya yang dilakukan secara sistematik, terencana, terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan. Jadi itu suatu bentuk usaha pendidikan non formal untuk yang dilakukan kepada individu, kelompok masyarakat, atau dengan kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Nah, karena sekarang bakti sosialnya kita tenaga kesehatan, jadi ini kita melakukan tentang penyuluhan kesehatan nih Bapak Ibu ya. Nah, penyuluhan kesehatan itu yaitu kegiatan transfer pengetahuan, kemampuan seseorang untuk melalui teknik praktek belajar nih, Bapak Ibu nih, instruksi dengan tujuan untuk kita bisa mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia secara individu, kelompok maupun masyarakat untuk dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup sehat. Oke, baik Bapak Ibu di sini ada poin penting nih dalam penyuluhan kesehatan. Mungkin Bapak Ibu di sini juga semua sudah mengenal ya bahwa yang paling penting itu yang pertama itu sasarannya terlebih dahulu. Ya, sasaran penting dalam penyuluhan kesehatan itu ada beberapa. Yang pertama sasarannya kepada individu. Nah, selain individu ada keluarga, ada kelompok, selain kelompok juga ada masyarakat. Nah, di sini di dalam individu ini kita bisa melakukan sebuah penyuluhan itu di rumah sakit, bisa di klinik, di puskesmas, di posyandu, keluarga binaan, dan masyarakat binaan lainnya. Sedangkan di sasaran keluarga nih, kita bisa melakukannya di keluarga yang beresiko tinggi ya Bapak Ibu ya, seperti contohnya yang keluarga yang mempunyai penyakit menular, ekonominya yang mohon maaf rendah, keadaan gizi yang buruk, mungkin selain itu juga yang sanitasi lingkungannya juga yang kurang baik, bisa kita untuk melakukan penyuluhan di sasaran keluarga seperti itu. Selain individu dan keluarga, ini juga ada sasaran kelompok, bisa kita melakukan penyuluhan kepada kelompok ibu hamil, kelompok ibu yang mempunyai anak balita, kelompok-kelompok lansia. Kalau di kita biasanya sering disebut di posyandu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus selain itu juga bisa di kelompok berbagai institusi. Kelompok berbagai institusi seperti sekolah, anak usia sekolah nih, seperti guru-gurunya juga bisa untuk kita melakukan sebuah penyuluhan kesehatan. Nah, ini juga selain kelompok juga ada masyarakat, binaan puskesmas, dan masyarakat nelayan pedesaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini poin kedua yang penting dalam melakukan penyuluhan itu yaitu materi atau pesannya itu sendiri. Selain dari sasarannya yang tadi disebutkan individu, kelompok, masyarakat, ada juga materi atau pesannya itu sendiri. Nah, materi atau pesan yang disampaikan itu pada sasaran kita yang tadi kita sampaikan bahwa hendaknya kita disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan sasarannya itu sendiri. Jadi contohnya mungkin kalau mungkin dokter gigi dan terapis gigi dan mulut untuk kebutuhan kesehatan sasarannya mungkin bisa menyesuaikan temanya, bagaimana cara menjaga kebersihan gigi dan mulut, mencegah terjadinya mungkin karies dan lain sebagainya, gitu. Yang dari mungkin gizi dan itu juga bisa
untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kesehatan sasarannya itu sendiri gitu, Bapak Ibu. Oke, materi yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan penyampaian materi sebaiknya menggunakan metode dan media untuk mempermudah pemahaman sasaran ya, untuk menarik perhatian sasaran itu juga. Karena kan mungkin di kita di kesehatan ada contohnya bahasa kesehatan yang memang sasaran atau masyarakat itu mungkin kurang paham dengan bahasa kesehatan, mungkin bisa kita untuk mengartikannya atau bahasa yang bisa dimengerti oleh sasaran. Gitu. Oke, selain pengertian nih, kita masuk ke intinya. Ada metode penyuluhan. Untuk metode penyuluhan itu sendiri bisa untuk dilakukan dengan sesuai sasarannya yang tadi disebutkan, bahwa individu bisa kita melakukan dengan bimbingan atau penyuluhan. Jadi adanya fokus interaksi antara kita sebagai penyuluhnya dengan sasarannya itu sendiri atau individunya itu sendiri. Jadi kita fokus berinteraksi dengan memberikan suatu bimbingan dan penyuluhan gitu. Itu selain bimbingan penyuluhan juga bisa dilakukan dengan wawancara. Kita tanya jawab dengan sasaran. Jadi kita bisa memberikan solusi apa masalah yang ada di dalam kesehatan individu itu sendiri. Nah, selain di individu ada juga di kelompok, ada metodenya kalau untuk kelompok besar, artinya kelompok besar itu lebih dari 15 orang ya Bapak Ibu ya. Jadi sasarannya bisa lebih dari 15 orang, itu bisa disebutkan dengan kelompok besar. Kelompok besar metode untuk melakukan penyuluhannya bisa dengan ceramah dan bisa dengan seminar gitu. Kalau untuk lebih dari 15 orang bisa dengan menggunakan metode ceramah dan metode seminar. Kecil nih Bapak Ibu, itu yang kurang dari 15. Lebih dari 5 kurang dari 15 itu bisa disebut dengan kelompok kecil. Itu metode penyuluhannya bisa memudahkan dengan diskusi kelompok atau demonstrasi. Kalau untuk mungkin dokter gigi atau terapis gigi mulut, demonstrasi dengan memperagakan alat peraga, pentem, mungkin dengan kalau gizi juga ada ya demonstrasi dengan alat peraganya itu sendiri, boleh, bisa kalau untuk kelompok kecil gitu. Kalau untuk kelompok besar lebih tepat ke mungkin ceramah, seminar, webinar gitu ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, selain dengan metode ada pula media dan alat bantu penyuluhan. Di sini ada beberapa media atau alat bantu untuk membantu kita penyuluhan. Yang pertama ini leaflet. Oke, ini tuh bentuk penyampaian informasi kesehatan melalui lembar yang dilipat. Biasanya ini kalau untuk media sih ada plus minus ya Bapak Ibu. Untuk kita menggunakan media penyuluhan itu adanya plus minus atau kekurangan atau kelebihannya. Kalau untuk leaflet ini sendiri, kekurangannya itu mungkin cepat hilang, kalau kebasahan, basah cepat rusak gitu. Tapi kalau semuanya kelebihannya itu sangat ekonomis, terus isinya juga bisa dilihat-lihat secara santai gitu. Jadi kita sambil santai bisa dibawa kemana-mana, karena mungkin kalau untuk lipat biasanya kecil ukurannya ya Bapak Ibu ya, mungkin lembar lipat itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Tapi kalau untuk kekurangannya itu sendiri ya mungkin karena kertas ya, maksudnya dibuat dengan kertas itu cepat hilang, mudah hilang, terus udah rusak seperti itu kalau untuk leaflet itu. Tapi bisa digunakan untuk penyuluhan. Nah, selain dengan leaflet itu ada lembar balik atau flip chart, media penyampaian pesan atau informasi kesehatan juga dalam bentuk di mana setiap lembar berisi ada gambar peragaan dan lembar baliknya berisikan kalimat sebagai pesan kesehatan yang berkaitan dengan gambar. Jadi ada pesan, ada gambarnya. Kalau Clipper kan biasanya gambarnya hanya mungkin kecil karena di ukuran kecil itu sendiri. Ini juga kelebihannya mudah dibuat,
atau murah juga efisiensi, tidak perlu dengan peralatan yang rumit juga. Namun kelemahannya karena mungkin kalau lembar baliknya dibuat terlalu kecil juga, sasaran berjumlah relatif besar, itu mudah sobek dan mungkin tidak terlihat seperti itu. Oke, selain selain lembar balik atau flip chart tadi, ada film dan video. Ini mungkin bisa lebih ke sasaran kelompok ya, Bapak Ibu ya. Di sini keunggulan media ini bisa memberikan realita yang memungkinkan sulit direkam kembali oleh pikiran sasaran, dapat memicu diskusi mengenai sikap perilaku. Ini biasanya digunakan tadi sudah saya sampaikan, ini untuk sasaran kelompok besar bisa seperti itu ya. Selain itu juga ada yang slide. Keunggulan media ini tuh dapat memberikan realita walaupun terbatas, cocok untuk sasaran yang relatif besar juga bisa ya. Selain tadi video ada slide. Nah, ada slide untuk sasaran kelompok besar bisa karena bisa tersambung ke komputer gitu kalau untuk slide. Oke. Oke, mungkin kesimpulannya Bapak Ibu untuk metode penyuluhan besok di Baksos dilakukan mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu di overview kemarin bahwa sasaran yang digunakan itu dua orang minimal anak usia sekolah. Itu nanti Bapak Ibu dokter semua tenaga kesehatan yang ikut Baksos nanti besok sasarannya 2 dimanapun boleh dilakukan dimanapun, mungkin di tempat praktek, mungkin di tempat di posyandu bisa, itu minimal 2 anak usia sekolah, seperti itu. Jadi untuk metodenya, untuk simulasinya, metodenya pakai apa nih? Metode dan alat peraganya boleh Bapak Ibu menggunakan dengan metode dan alat peraga yang Bapak Ibu punya, metode dengan sesuai sasarannya. Kalau memang minimal 2 mungkin bisa lebih ke arah penyuluhan atau wawancara bisa, atau demonstrasi lumayan banyak, lebih dari 15 peserta atau 15 anak-anak, bisa dengan menggunakan kelompok besar itu, tadi bisa dengan menggunakan ceramah bisa, dengan menggunakan video mungkin karena anak sekolah biasanya ini ya Teh Lala ya, kalau untuk anak usia sekolah itu biasanya cepat bosan, jadi mungkin lebih kita Video. mungkin iya betul, video. Saya stop share dulu ya. Oke, nah jadi gitu. Jadi untuk besok jangan dibuat susah aja Bapak Ibu, jadi metode apapun boleh dilakukan sesuai sasaran yang akan Bapak Ibu nanti anak usianya mau dihadirkan berapa orang, baru nanti metodenya seperti apa, alat peraganya seperti apa, tidak usah susah-susah, apa metode apa dan alat peraga yang dipunya di rumah boleh dilakukan, dan jangan lupa untuk dilakukan dokumentasi. Seperti itu. Baik, Teh Lala, mungkin cukup sekian materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk besok kegiatan Baksos Bapak Ibu semuanya. Wah, bermanfaat banget dong Teh Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Kak Linda ya atas materinya yang luar biasa nih. Gambaran dulu nih, kita mau mulai dulu dengan takutnya Sobat Pro di sini lupa ya Teh Linda ya cara-cara penyuluhan, karena mungkin ada yang udah berpraktik di poli gitu ya, udah lama nggak kuliah. Jadi gimana cara penyuluhannya? Nah gitu. Jadi udah dijelaskan secara jelas mungkin ya Teh Linda ya, sama Kak Linda ya. Saya jadi keceplosan Teh Linda mulu nih karena orang Sunda. Sama Kak Linda ya. Oke, tadi udah dijelaskan nih cara-caranya, ternyata bisa juga nggak usah dibikin ribet gitu ya Teh ya, bisa pakai video, foto, atau ceramah, yang penting didokumentasikan minimal di foto, dan minimal untuk pada kegiatan bakti sosial Berani Baik 2 ini minimal 2 pesertanya ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya mungkin langsung dibuka sesi pertanyaan ya Teh Linda ya, ini udah banyak yang bertanya nih, lumayan nih. Dari sebentar. Baik. Nah, ini
Dari Dokter Lian Cynthia. Izin bertanya, pakai sikat gigi and pantum boleh ya Kak? Bajunya bebas. Silakan dijawab. Boleh dong. Iya. Oke, makasih pertanyaannya, Dokter Lian. Dokter Lian, boleh kok dok. Untuk pakai sikat gigi boleh, Phantom. Untuk medianya boleh. Boleh dilakukan. Baju bebas boleh. Yang penting dokumentasinya untuk nanti kita upload gitu. Boleh? Boleh Iya. banget. Siap, berarti tadi pakai sikat gigi pantom bajunya bebas boleh ya? Terus ada lagi nih Teh Linda. Katanya Boleh dong. Apa tuh? kalau tidak anak sekolah tapi dengan pasien, apakah bisa Teh Linda? Oh, kalau misalkan tidak dengan anak sekolah, tapi misalnya dengan Ya, pasien, pasien apa bisa? dewasa kah Bisa gitu? banget, bisa. Untuk sasarannya bisa. Selain anak sekolah juga kalau pasien di tempat praktek, yang penting minimal 2. Gitu. Minimal 2. Minimal Oke, 2 berarti boleh orang. ya? Minimal 2 orang. Boleh. Oke. Teh Linda izin sebelumnya, Ada di lagi? saya sepertinya sinyal Teh Linda kurang bagus ya, hilang timbul. Kalau di Sobat Pro semua hilang timbul atau lancar ya? Lancar di Sobat Halo? Pro semua di sana. Di saya soalnya hilang timbul. Takutnya nanti informasinya tidak jelas tersampaikan ya. Oke. Halo, Teh Lala, apakah sudah jelas sekarang? Putus-putus Kak, tuh benar Teh Linda ternyata putus-putus di Sobat Pro semua nih. Baik, nanti kan Teh Linda jelasin, saya menangkap, nanti saya informasikan ulang ya di akhir ya, saya kasih kesimpulannya Oke. gitu. Halo, Aman apakah Teh terdengar Linda. suaranya? Aman? Ini terdengar. Oke, Masih aman? terdengar. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Maksimalnya dikumpulkan kapan dan harus berhubungan dengan gigi ya temanya. Silakan Teh Linda. Oke, kalau untuk temanya tidak selalu untuk berhubungan dengan gigi ya Teh Lala ya. Jadi Iya. ya semua nakes, tenaga medis temanya bisa mungkin kalau untuk gizi bisa tentang makanan sehat gitu. Yang penting melakukan sebuah penyuluhan minimal 2 orang. Kalau untuk penyuluhan atau pengumpulan dokumennya ya tadi maaf. Iya, pengumpulan Penyuluhannya dokumen maksimal fotonya, kapan? bukti pelaksanaan kegiatannya. Bukti pelaksanaannya kan kita besok hari Sabtu ya Teh Lala. Kita hari Sabtu tanggal 22. Mungkin maksimal tanggal 23 kali ya Teh Lala ya. Jadi Iya, harus terlalu lama Bapak Ibu untuk melakukan dokumentasinya gitu. Jadi kita kasih waktu 1 hari dari hari besok pelaksanaan. Gitu. berarti hari Maksimal Minggunya maksimal ya, Teh Linda ya? hari Minggu Oh maksimal. iya, ini ada pertanyaan tadi hari Minggu boleh juga kan Kak dari Kak Yulianti. Boleh ya Kak hari Iya, Jumat? sekalian jawabannya itu ya, boleh. Iya, sekalian ya sambil kita generalisir karena pertanyaannya lumayan banyak nih. Tadi ada yang tanya Iya, kalau pesertanya siswa sekolah, kemudian tapi nggak pakai seragam, boleh ya Teh Linda ya? boleh dong, boleh. Boleh. Boleh Kita banget. dibuat bebas saja, yang penting kita melakukan penyuluhan seperti itu ya. Penyuluhan gitu. Tadi Ya, ada yang tanya tidak foto atau dibuat video Kak. Katanya Teh Linda foto atau video nih. foto atau video, ya foto boleh, dengan video juga nggak apa-apa. Buat Karena dokumentasi nanti ya Teh Linda ya. Oh, aku iya untuk melakukan dokumentasi, tidak hanya untuk diupload nanti di link upload panitia, jadi untuk dokumentasi kita juga ada video, foto sebanyak-banyaknya saja. Oh iya, jadi udah dijawab ya. Tadi ada beberapa yang nanya nih, buktinya berupa foto atau video. Jadi kalau yang Atau wajib video. dari PT Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia itu berupa foto. Tapi kalau mau video ya nggak apa-apa. Siapa tahu bisa jadi konten yang bermanfaat juga di media sosial ya, Iya, Teh Linda ya. betul Iya, sekali. betul. Mantap. Ini dari Dokter Leni ya. Dokter Leni, ini kita lagi membahas daring dulu. Untuk luring nanti di akhir ya, Teh Linda ya mungkin ya. Ini kan karena Oh iya, prioritas iya. daring Kalau gitu. iya. Nanti akan kita bahas di akhir sesi setelah saya penjelasan sistem penginputannya seperti itu ya. Baik, saya baca dulu nih Teh Linda. Udah kejawab tadi ya. Kalau tempatnya Sudah di mall ada boleh lagi. nggak? Boleh di semua tempat ya. Tadi udah dijelasin sama Teh Linda ya, Teh Linda ya. Iya betul. Oke, siap. Nah, pengumpulannya tanggal 23 sampai jam berapa paling lambat dan dikirim kemana? Gitu. Mangga Teh Linda. Oke, untuk pengumpulannya maksimal besok mungkin jam 12 malam ya Teh Lala ya, maksudnya maksimal jangan lebih dari hari Minggu saja. Jam 00 saja deh. Itu tapi lebih cepat lebih baik Bapak Ibu ya. Takutnya lupa. Nanti untuk dikumpulkannya di mana nanti dibahas dengan Kang Radit, ada Kang Radit.
intinya nanti kita sebarkan link untuk mengupload dokumentasinya, seperti itu. Betul ya Teh ya? Ya, betul. Baik. Jadi untuk pengumpulannya ralat tidak jadi Minggu, di Sabtu sore jam 00 gitu ya Teh Linda ya? Hari Minggunya supaya bisa Iya. kita rekap. Kan kita harus lihat dulu nih, bener enggak Bab? Kan ini kegiatannya hybrid ya. Ada yang luring, ada yang Iya. daring. Jadi Bapak Ibu, Sobat Pro semua melakukan kegiatan di tempat masing-masing. Hari Sabtu tanggal 22 Februari dikirimkan maksimal paling lambat di jam 00.00. Ya, Iya, kemudian betul, supaya betul. di hari Minggunya kita bisa konfirmasi nih, kita ACC. Benar nggak nih atas nama misalkan Teh Linda Ratna melakukan penyuluhan. Oh iya, oke, kita jadi bisa langsung cepat supaya sertifikatnya cepat terbit Cepat gitu ya terbit. Teh ya. Intinya Nah, lebih pokoknya cepat, lebih cepat sertifikatnya lebih cepat terbit juga. Gitu. nah, luar biasa. Jadi lebih cepat lebih baik dan nggak sulit kok ya Teh Linda ya. Cuman 2 Iya. sasaran. Kalau pasien Iya. satu-satu juga boleh ya Teh Linda ya. Misalkan Kalau foto pasien lagi ceramah, lagi penyuluhan sama satu pasien, kan sasarannya 2. Kalau butuhnya 2 berarti kan satu lagi di merge jadi 2 gitu boleh? ya boleh. Boleh tuh, berarti satu-satu boleh lebih mudah berarti ya. Nggak harus di sekolah juga kok bisa di Ya nggak apa-apa, di di mana-mana ya tadi deh. Tadi kan praktek, dijelasin di materi iya, di posyandu atau di puskesmas, ada rumah. Banyak. Oke. Ini udah angle fotonya seperti ini angle fotonya seperti apa? Apakah ada ketentuan fotonya Teh Linda? Mangga dijawab Teh Linda. Oh, ada ketentuan foto untuk hari tanggal seperti itu. Bukan angle-nya Maksudnya ya. misalkan harus kelihatan apa atau Oh, gitu. Mungkin ya iya, lebih harus kelihatan. spesifik. Intinya kalau untuk angle-nya sih yang penting sasarannya terfoto ya. Terus kita juga sedang melakukan penyuluhan juga terfoto. Nggak apa-apa. Yang penting intinya kita sebagai penyuluh dan sasaran terfoto. Sip. Yang penting jangan foto Kita selfie bikin kita doang ya Teh Linda ya. Takutnya nih foto selfie kita. Jangan gitu. selfie. Mana dong bukti penyuluhannya gitu ya Teh Linda. Takut-takut nanti kita pas mau verifikasi, wah siapa nih cantik bener ya, foto selfie lagi. Tapi hati-hati nanti pas di-upload jangan foto selfie ya. Iya itu tidak ada, berarti nggak ada ketentuan yang spesifik, yang penting terlihat sedang melakukan penyuluhan atau di flyer juga dijelaskan bisa sedang pemberian makan gratis, boleh ya Teh ya, penyuluhan tentang boleh dong, boleh. itu boleh. Pemberian makan gratis, Yang misalnya penting penyuluhan tentang zat Ah. gizi gitu. Nah, siap. Oke, pakai masker nggak apa-apa tadi udah dijelaskan sama Teh Linda, yang penting dilakukan sedang penyuluhan. Oke, diuploadnya kemana katanya Teh Linda? Ada yang bertanya. Diuploadnya kemana, tenang. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kami sebarkan link untuk upload dokumentasinya. Jadi ditunggu aja, pasti kami dari panitia nanti akan mengarahkan kemana nih diuploadnya, nanti kami beritahu. Nah, luar biasa. Mungkin udah cukup jelas ya, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi mungkin selama ini tadi nanya. Mau bertanya secara langsung biar kita bisa face to face ya Teh Linda ya. Kita punya ada yang mau bertanya barangkali. Sobat Pro semua di sini yang mau bertanya secara langsung, barangkali ada yang masih bingung nih bagaimana nih, atau mungkin sebenarnya udah cukup jelas gitu dari Teh Linda. Mangga. Oh, ada tadi yang mau bertanya. Halo, selamat sore, Pak. Oh, kayaknya bocor ya. Oh, ini udah ada yang angkat tangan nih, Teh Linda dari Teh Amanda, TGM Kabupaten Bandung. Halo Teh Amanda, selamat sore. Teh Amanda nih. Iya. Mana Teh Amanda ya? Aktif banget. Ya, sore Teh Lala. Assalamualaikum. Teh Linda. Waalaikumsalam, Teh Amanda. Iya, sehat Teh. Alhamdulillah sehat. Mana dong, dibuka tuh kameranya Teh Manda biar tahu nih. Lagi di perjalanan ya Teh Manda ya? Udah sampai. Oh, luar biasa. Keren. Halo, Udah tuh. maaf ya di kamar. Tidak apa-apa, santai. Teh Linda mau nanya, kalau sasarannya lebih dari 2 anak nggak apa-apa ya? Terus akunya pakai masker gitu, nggak apa-apa kan ya Teh Linda? Boleh dong, pokoknya 2 orang itu minimal, lebih dari 2 orang boleh.
Oke, terima kasih Teh Linda, Teh Lala. Teh Linda Sama-sama, Teh salam kenal ya. Manda. Punten Iya besok sih. Abi tetiasa dateng. Iya, biasanya datang Oh, langsung ke Bogor ya Iya. tuh, Teh Manda ya. Nggak apa-apa. Padahal pengen ketemu Teh Linda, euy. Iya, belum pernah ketemu. Kemarin nggak ketemu ya, Teh Manda. Enggak, iya ya. kemarin temu Sehat-sehat sekeluarga. nungguin. Salam untuk keluarganya ya, Teh Amanda ya. Iya. Semoga sehat selalu. Sehat-sehat ya Teh Lala, Teh Iya, Linda. sehat-sehat, Teh Ya, Manda. Iya, nuhun. Teh Manda. Assalamualaikum. Sehat terus ya, Teh Manda ya. Teh Linda juga. Iya. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Teh Linda. Boleh dijawab ya? Kita kasih waktu, kita kasih batasan ya mungkin ya karena takutnya nanti kepotong maghrib ya. 2 pertanyaan lagi ya Teh Iya, ya. iya. Baik. Ya, boleh, boleh. Oh ini media penyuluhannya bebas kan ya? Tadi udah dijelasin ya Teh ya, bebas ya Teh ya. Oh Media iya, bebas penyuluhan. kok. Pertanyaannya Media tadi diulang penyuluhannya bebas. soalnya. Ada yang baru gabung. Selamat datang Boleh. bagi yang baru bergabung ya. Nanti sudah direkam nih sama Kak Radit. Nanti akan di-share link Zoom ke YouTube ya. Nanti akan di-share ke grup supaya nanti teman-teman yang baru bergabung atau terlambat bisa ngejelasin juga materi yang luar biasa dari Teh Linda sampaikan tadi. Oke, mungkin Teh Linda sebelum sesi Teh Linda ditutup, barangkali ada closing statement atau hal yang mau disampaikan lagi buat peserta Bakti Sosial Berani Baik 2 ini. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua, dokter, semua tenaga kesehatan yang besok akan melaksanakan kegiatan bakti sosial, penyuluhan, atau mungkin nanti berbagi makan gratis juga. Untuk kesimpulannya tidak ribet-ribet ya Bapak Ibu ya. Jadi metode dan medianya apapun bisa dilakukan. Metodenya juga metode sesuai sasarannya bisa dilakukan. Hanya mungkin tetap minimal 2 orang anak usia sekolah. Jangan lupa didokumentasikan. Pokoknya apapun medianya, apapun metodenya boleh untuk dilakukan untuk penyuluhan di bakti sosial besok. Seperti itu. Jangan lupa untuk dokumentasinya, nanti untuk penguploadannya kami dari panitia menginformasikan kembali. Seperti itu. Semangat untuk kegiatan besok Bapak Ibu semuanya. Semoga lancar acaranya, penyuluhannya, sehat selalu. Oke, Amin, Teh amin ya Lala. Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Linda penjelasan dan juga jawabannya yang luar biasa. Nih, aku jadi paham juga nih, padahal bahasanya singkat ya. Baik, terima kasih Teh Linda. Selanjutnya langsung lanjut ke sesi yang kedua nih. Kalau dari tadi sesi pertama dijelaskan tentang metode penyuluhannya nih kita seperti apa ya alatnya yang dipakai apa aja metodenya. Kemudian lanjut ke sesi yang kedua yaitu tentang tata cara unggah bukti kegiatan. Tadi kan udah kegiatannya dilaksanakan nih, penyuluhan udah difoto. Kan kita bingung, nanti harus gimana tata cara unggah buktinya ya? Yang akan disampaikan pada hari ini. Halo, selamat sore Kang Radit, Kak Radit nih kita manggilnya. Sore Kak Selamat Radit, sore, Kak Lala. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Ini masih di kantor atau udah di rumah? Ini masih di kantor, ya, Oh, belum luar biasa tapi pulang. masih semangat ya. Masih Iya, semangat, keren. harus semangat. Harus semangat. Baik, kali ini Kak Radit akan menjelaskan tata cara unggahnya. Tadi kan udah kita fotonya udah melaksanakan baksosnya. Sekarang Kak Radit akan menjelaskan bagaimana sih cara unggahnya ke panitia seperti itu. Sebelum mulai saya perkenalkan dulu nih nama lengkapnya. Mungkin udah pada tahu lengkapnya ya Kang Radit. Kang Radit itu ternyata sarjana psikologi juga ya Kak Radit. Ya, betul. Baik, nama lengkapnya adalah Radit Ndaru Aji, ahli media keperawatan gigi, sarjana psikologi. Jadi kebetulan kita ini trio macan, manis dan cantik. Ya. Duh, jadi menyanjung diri sendiri saya. Trio macan berarti ya semuanya ini dari jurusan keperawatan gigi. Tapi untuk baksos kali ini tidak hanya perawat gigi ya Kang Radit, untuk semua nakes seperti itu. Nah, baik, langsung saja ya. Perkenalan dulu tadi Kang Radit, dipanggilnya Kak Radit. Sekarang bertugas di mana Kak Radit? Di kementerian ya? Iya, betul. Kak Lala Iya. bertugas di kementerian, salah satu kementerian lembaga bidang pertahanan. Wah, luar biasa, keren banget nih. Udah mah psikologi, perawat gigi, pertahanan, semuanya diborong. Udah Amin, dapet amin. jodoh Salam belum kenal Kak Radit? Adi. Udah punya jodoh? Insya Allah. Oh, insya Allah ternyata teteh mohon maaf ya yang mau berkenalan dengan Kak Radit. Oke, baik. Kayaknya di sini ada ya Teh Lala ya.
ada Oh ada, ini. oh ada. Wah, selamat Jadi Teteh takut, jadi sudah takut. menjadi jembatan hatinya Kak Radit. Luar biasa nih, sedang mengagumi Kak Radit nih pada technical meeting kali ini. Ikut nggak nanti besok baksusnya si Teteh Pasti. pujaan hati? Oh pasti. Pasti ya, pasti ikut lah, pasti. Pasti. Ya. Oke, siap, luar biasa. Oke, mau dipantunin dulu nggak Kang? Sebelum Boleh? mulai saya pantun dulu, tapi tetehnya jangan ini. Kalau saya mah udah ibu-ibu Boleh, beranak boleh. satu. Tenang ya Teh ya. Boleh, mangga, mangga. Jalan-jalan ke pasar beli sekonteng. Pulangnya beli buah mangga. Saya Cakep. persilahkan kepada Kang Radit yang ganteng untuk menjelaskan materi yang kedua. Silakan. Wah, terima kasih Kak Lala. Oke, Mangga. langsung saja nih ya Kak Lala. Baik, Oke, silakan. baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tata cara unggah kegiatan bakti sosial. Saya izin share screen terlebih dahulu. Untuk suara saya, apakah sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Radit. Sudah ya, siap. Oke, baik, saya izin share screen. Nah, baik, apakah sudah terlihat di monitor atau layar HP Bapak Ibu sekalian? Udah, A. Baik, langsung saja. Ini nggak usah lama-lama. Tata cara unggah bukti kegiatan bakti sosial kesehatan berani baik 2. Nah, tata cara unggah bukti ini nantinya akan diperuntukkan sebagai klaim atau mendapatkan sertifikat bakti sosial kesehatan. Nah, secara umum bakti sosial nantinya kita sudah dijelaskan ya beberapa dari Kak Linda tentang pemeriksaan gigi, edukasi tentang kesehatan seperti penyuluhan, kemudian nanti ada lomba-lomba gigi sehat, berbagi makanan bergizi dan juga santunan. Nah, ini nanti secara umum bakti sosial secara luring nantinya akan kita selenggarakan. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, karena kegiatan bakti sosial ini terdapat 2 bagian, ya, luring dan juga daring. Ya, luring itu maksudnya datang ke lokasi secara langsung ataupun langsung ke lokasi ya. Kemudian kalau daring itu di lokasinya masing-masing dilaksanakannya secara online atau enggak ya. Nah, bagaimana tata caranya? Nanti kita breakdown ya. Untuk yang daring terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena daring ini dilaksanakan di lokasinya masing-masing, itu bebas sudah dijelaskan oleh Kakak Linda ya. Nanti dilaksanakan kegiatan bakti sosialnya jangan lupa untuk difoto ya, difoto, didokumentasikan, disimpan ya. Nah, kemudian lanjut untuk mengisi laporan baksos. Mengisi laporan baksos ini bagaimana, Kak? Nah, untuk mengisi laporan baksosnya ini nanti dari panitia akan memberikan format formnya. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal mengisi data-data yang sesuai atau yang perlu diisi di laporannya. Seperti itu. Nah, jika sudah mengisi, nanti lanjut unggah ke link Google Form yang sudah disertakan link berikut ini ya. Nah, link ini nantinya juga akan di-share ke WhatsApp group ke peserta bakti sosial. Ya. Nah, untuk catatan, untuk TGM, nakes terapis gigi dan mulut, jangan lupa melakukan presensi. Jangan lupa melakukan presensi di aplikasi Sikapnya masing-masing ya. Itu pada tanggal 23 Februari, karena secara sistem itu tercantumnya di tanggal tersebut. Jangan lupa. Lalu bagaimana yang tidak ada aplikasi Sikap atau tidak memiliki, itu tidak masalah ya, nggak apa-apa, karena nanti juga terekam pada unggahan link Google Form. Seperti itu. Nah, untuk formatnya nanti yang akan diberikan seperti ini, isi datanya nanti sesuai ya, sesuai yang apa yang nanti kita berikan, seperti nama lengkap ya. Dan kemudian nanti bisa di-save atau disimpan di format PDF ya, format PDF dan jangan lupa diberi nama lengkap filenya.
Seperti itu. Nah, nanti seperti Kakak Linda atau Kakak Lala tadi sudah bilang, apakah foto atau video boleh? Boleh ya. Nanti kalau misalnya video mau disertakan, nanti sertakan link G Drive-nya atau disertakan di Smart dokumentasi pelaksanaan seperti itu. Oke, sampai di sini peserta daring sudah paham ya? Jadi perlu ada form laporan karena ada beberapa waktu dan lokasi yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian untuk luring karena lokasinya sudah ditentukan pada panitia ya di Rasa Mala Smile Care daerah Bogor. Nanti peserta luring cukup mengunggah ke link Google Form berupa data diri dan juga foto dokumentasi dari panitia. Lalu untuk formnya tidak perlu menginput karena kenapa? Karena waktunya sudah sama, lokasinya juga sama, pelaksananya pun juga sama, fotonya pun juga nanti juga sama. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang melakukan bakti sosial luring cukup mengunggah data diri dan juga foto dokumentasi yang sudah diberikan oleh panitia ya. Seperti itu. Nah, ini nantinya data-data yang harus diisi, terutama nanti pada peserta daring ya. Karena peserta daring tanggal pelaksananya kan berbeda-beda. Kemudian waktu pelaksananya pun juga berbeda-beda. Yang pertama ada nama lengkap beserta gelar. Jangan lupa untuk dicantumkan dokter giginya atau nakes TGM, gelarnya dicantumkan, atau nakes-nakes yang lain seperti keperawatan umum atau yang lainnya juga disertakan. Lalu tanggal pelaksanaannya. Nah, ini rentang waktunya tanggal 22 hingga 23 Februari. Hari Sabtu dan juga hari Minggu ya tanggal pelaksananya. Bisa salah satunya atau keduanya pun boleh dilaksanakan, dicantumkan, jangan lupa. Kemudian waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya pun bebas, mau pagi, siang, kemudian sore, malam ya. Silahkan. Yang penting ada keterangan waktu di sini nanti dicantumkan seperti itu. Untuk lokasi pelaksanaan tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Kakak Linda, boleh di klinik dental ya, klinik-klinik, rumah sakit, kemudian sekolah dasar, puskesmas ya, lingkungan rumah yang dekat sekolah dasar itu boleh, silahkan ya. Nah, sehingga jangan lupa untuk bukti kegiatan didokumentasikan berupa foto, minimal foto ya. Contoh-contohnya saat konsultasi di klinik, saat memperagakan alat penyuluhan, ya pada intinya Bapak Ibu sekalian nantinya terlihat seperti menyuluh kesehatan, berbakti melakukan bakti sosial seperti itu. Mau pakai pentem, alat peraga pentem atau lembar bolak-balik, ya itu silakan. Mau pakai foto, video, silakan kepada anak-anak tersebut. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk waktu deadline juga sudah disinggung juga tadi. Waktu deadline-nya tanggal 23 Februari pengumpulannya ya, 12 malam lah paling lama. Ya, nggak perlu lama-lama lah untuk mengumpulkan file karena semakin cepat Bapak Ibu sekalian nanti juga akan semakin cepat juga untuk mendapatkan klaim sertifikat dari bakti sosial kesehatan itu sendiri seperti itu. Oke, baik. Untuk tata caranya itu kurang lebih seperti itu ya. Sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Intinya tinggal kita isi data-data yang benar, foto kegiatan, dilampirkan dan diunggah ke Google Form. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Kak Radit untuk penjelasan formatnya ya Kak Radit ya yang akan diberikan panitia nanti tinggal untuk yang luring kan semua kita pasti akan sama ya bersama-sama nanti pada pelaksanaan inputnya juga bareng-bareng mungkin ya nanti bisa
Kalau untuk yang daring disesuaikan, kalau dilaksanakannya tanggal berapa, jam berapa, tinggal diisi aja ya di formatnya, nanti akan di-share berarti di grup ya beserta link penguploadannya paling lambat di tanggal 23 Februari jam 00.00. Ya, betul. Baik, ini ada pertanyaan. Langsung aja dibuka sesi pertanyaan ya Kak Radit ya. Baik, siap. Kak Alma, cara absen lewat aplikasi. Ini saya bantu jawab sedikit nggak apa-apa Kak Radit, izin. Boleh. Ya, tadi cara absen lewat aplikasi Sikap bagaimana ya? Nanti akan diinformasikan kembali ya Kak Alma, karena saat ini kami sedang proses verifikasi atau konfirmasi beberapa. Tadi ada yang masih belum dikonfirmasi ya untuk dari aplikasi Sikapnya. Nanti akan segera kami konfirmasi karena lumayan banyak terapis gigi dan mulut yang daftar. Jadi untuk absensinya, presensinya nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup ya, bersama tadi link sama formnya ya Kak Radit ya. Ya, Formnya betul. nanti akan di-share di grup. Nah, baik. Tadi beberapa udah saya bantu jawab juga di kolom chat biar memudahkan ya Kak Radit ya. Tidak Ya. apa-apa, izin ya Kak Radit ya. Tadi sasarannya penyuluhannya wajib anak-anak. Tadi udah sama Teh Linda ya dibahas nggak wajib, boleh pasien. Tapi lebih baik diutamakan kalau ada anak-anak, anak sekolah gitu. Tidak harus pakai seragam, yang penting anak sekolah gitu. Maaf baru gabung. Boleh ya Kak Radit ya? Boleh diulangi, Kak Lala? Katanya ada yang baru gabung, katanya kegiatan menyikat gigi bersama sangat boleh ya? Boleh. Lebih bagus malahan. Lebih bagus ya ada kegiatan demonstrasi, lebih Betul. nyantol ke otaknya Betul. si adik-adik gemes. Jadi limit waktunya tanggal 23 ya, bukan besok. Ada yang bertanya nih dari Teh Serli nih Kang Radit. Jadi limit waktunya tanggal 23 ya, bukan besok. Ya, paling lambat ya tanggal 23. Ya, kalau misalnya sudah selesai tanggal 22 pun disubmit juga tidak masalah. Karena lebih cepat juga lebih baik juga gitu, seperti Nah, itu. supaya sertifikatnya juga bisa cepat terbit ya Kak Nah, Radit ya. Kita itu kan biar yang penting. ACC-nya lebih. Bentar ya, saya sambil bales ini. Oke, Dan, mungkin ada yang baru join juga ya Kak Radit ya. iya, baru. Oh, ini ada yang bertanya lagi nih Kak Radit tentang penginputannya. Kalau dokumennya berupa foto, minimal berapa yang diupload katanya? Nah, Dari Kak Andi Nur Aisyah. ya, baik. Untuk dokumen foto, ya satu saja tidak masalah. Lebih dari satu juga lebih baik, seperti itu ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting menandakan bahwa foto tersebut melakukan bakti sosial ya, dengan sasaran minimal 2 orang, seperti itu minimalnya. Oke, ini ada lagi Kak Radit. Terima kasih jawabannya. Tadi udah lumayan ya memberi pencerahan. Lagi nih, kalau penyuluhannya 2 dokter bersama, misalkan saya dengan Kak Radit nih penyuluhan di lokasi yang sama, boleh nggak fotonya sama-sama ikut baksos yang ini gitu, fotonya bersamaan jadi sama gitu pesertanya sasarannya. Boleh nggak Kak Radit? Boleh. Kalau misalnya kita sama-sama baksos, cari teman, dan kemudian ada sasarannya minimal 2 orang, kemudian didokumentasikan, itu silakan tidak masalah. Selama itu tadi ya, sasarannya tetap minimal 2 orang itu tadi. Seperti itu. Oke, mantap. Bertanya lagi kah atau mau bertanya secara langsung? Luar biasa sedang menangani ya. Luar biasa nih masih pada stay on cam. Ini mungkin sesuatu yang baru juga ya, baksos daring. Apaan tuh? Masih bingung. Kadang ada yang suka bertanya gitu. Oke. Sip, udah nggak ada yang bertanya lagi nih Kang kayaknya ya. Baik. Bertanya dong, Kak. Oh, ada yang mau bertanya? Enggak, sama Teh siapa ini? Kak Delia Fitriani ya? Iya. Silakan Kak Delia. Itu kalau untuk baksosnya itu apakah di tanggal baksos itu kita kita ataukah di tanggal sebelumnya kita bisa pakai yang sama kayak saya nih. Tadi kan kebetulan ada acara senam bersama di kantor. Nah, itu ada kebetulan kita ngadain acara, ada seperti massal gitu. Apakah itu bisa dipakai, Kak? Oh iya,
Baik, terima kasih Kak Dalia Fitriani untuk pertanyaannya. Mungkin agak sedikit putus-putus ya lagi di jalan ya, tapi saya berusaha menyimpulkan ya. Jadi intinya Kak Radit begini, untuk fotonya, pelaksanaannya apakah harus di tanggal 22 dan 23-nya tepat? Karena Kak Dalia ini sudah melakukan kebetulan tadi barusan nih habis ada kegiatan penyuluhan dan juga sunat massal ya kalau saya nggak salah dengar. Itu boleh nggak dipakai untuk nanti buktinya? Kan sama aja lagi penyuluhan tuh, seperti itu. Mangga Kak Radit boleh dijawab. Seperti itu ya Kak Dalia ya? Iya Kak, iya Oh benar. iya, baik. Mangga Kak Ya, Radit boleh ya dijawab. baik. Eh, barusan tadi ya. Nah, kalau barusan tadi karena masih mepet-mepet, nggak masalah Ibu ya. Jadi bisa dipakai selama itu sedang melakukan penyuluhan tentang kesehatan seperti itu Ibu. Oke, Ya, apakah sudah jelas Kak Dalia? Iya, benar-benar bisa ya Kak, saya upload ya fotonya ya. Iya, karena kan masih berdekatan juga ya dengan ya, tanggal. Yang penting inputnya di tanggal yang telah ditentukan tadi. Boleh, karena ya kan baru banget. inputnya. Iya, Kak. Siap, terima kasih Kak Dalia. Hati-hati di jalan ya, sehat selalu. Bentar ya, saya pantau lagi nih, udah ada nih. Saya sambil ngetik-ketik deh. Sip, sebentar ya. File foto untuk diupload nanti isi tulisan apa aja. Tadi sudah dijelaskan ya Kak Radit ya. Ada Ya. format khusus nanti akan diberikan ke Arya ke grup. Jangan lupa join grupnya untuk teman-teman lain yang udah mendaftar mungkin belum masuk ke grupnya. Tolong diinformasikan untuk join karena nanti segala bentuk informasi akan disampaikan ke grup tersebut ya. Oke, boleh di-share di grup PPT yang tadi Kak? Boleh, nanti kita share juga link YouTube-nya ya. Oke. Nah, ini udah terjawab semua mungkin kurang lebih pertanyaannya tadi ya. Barangkali dibuka satu terakhir sesi pertanyaan dari Kak Amanda nih, terakhir udah raise hand up. Mangga Kak Amanda, saya persilakan untuk bertanya. Ya, nuhun Teh Lala cantik. Assalamualaikum Aradit. Waalaikumsalam. Ya, punten. Tadi kan ada format yang daring ya, itu yang ada kolomnya itu. Berarti itu nanti PDF-nya pakai yang itu ya, Aradit ya, untuk Ya, nguploadnya. ya Ibu. Nanti pakai format dokumen itu kita share, Mm-mm, kemudian nanti di mm-mm. save-nya berupa PDF seperti itu. PDF minimal Ya, maksimal berapa MB, A? tidak lebih dari 10 MB. Tidak lebih dari 10 MB. Fotonya Ya. juga. Fotonya juga nanti akan mengikuti tidak boleh lebih dari 10 MB. Nanti kalau lebih dari 10 MB nanti Mm-mm. tidak bisa terupload seperti itu, Ibu. Oke, baik. Ya. Itu aja ya, Aradit. Hatur nuhun, Aradit, Teh Lala. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Teh Amanda. Luar biasa Iya, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan ya Kak Radit ya. Ya, Oke, mungkin saya persilakan untuk sesi ketiga. Saya sendiri ternyata yang sesi ketiga. Tadi yang pertama sudah dijelaskan tentang metode media penyuluhan, foto baksosnya, kemudian bagaimana nih cara inputnya yang akan dijelaskan sama Kak Radit. Tadi udah dijelaskan secara jelas ya Kak Radit ya, untuk formatnya ada, tenggat waktunya, kemudian sampai berapa ukuran filenya gitu ya. Nah berikutnya tadi ada yang bertanya juga tuh, menyinggung masalah nanti langsung ke Satu Sehat atau bagaimana. Nah ini dia yang akan dibahas. Baik, terima kasih Kang Radit. Saya persilakan untuk sesi yang terakhir ini mengenai SKP platform akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hybrid, sebagai moderator dan pemateri ketiga. baik. Terima kasih Terima Kak kasih, Radit Kakak untuk Lala. materinya luar biasa. Semoga sehat selalu ya Kak Radit ya. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi SKP platform. Ada juga mungkin yang bingung ya. Apakah ini langsung kemarin beberapa ada yang bertanya juga ke saya. Apakah ini langsung ke Satu Sehat atau bagaimana? Baik, saya jelaskan dulu. Saya izin share PowerPoint-nya dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Udah muncul belum ya? Maaf. Belum Belum, ya? belum Kakak Lala. Sebentar ya. Waduh, ada ini deh.
SKP platform nih mengenainya. Apakah nanti akan masuk ke satu sehat langsung atau bagaimana? Karena kebetulan kan Baksos Daring ini juga kan baru ya. Tadi kan telah dijelaskan media, metode penyuluhannya. Nah, berikutnya nanti akan dijelaskan nih sistem penginputan dan pengaksesannya. Bentar ya. Aduh, ada kendala ini deh. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Tadi udah saya coba padahal bisa. Mohon maaf sebesar-besarnya saya sampaikan. Oke. Isi. Nah, ini kayaknya udah bisa. Nah, apa udah muncul Bapak Ibu? Udah, Teh. Ya, alhamdulillah kalau sudah muncul. Baik. Nah, ini materi tentang SKP platform ya. Udah muncul ya. Udah, Oke. Teh. Cuma sekarang SKP lagi baru ya, Teh. Jadi raga riweuh. Nah, benar banget. Agak riweh, beberapa juga ada yang tanya nih. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit ya untuk share screen-nya. Padahal udah saya coba, tapi ternyata ada error lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Langsung lanjut aja. Tadi sudah dijelaskan sama Teh Linda bagaimana fotonya, kemudian tata cara penyuluhannya. Lanjut ke Kak Radit. Sistemnya itu nanti kita setelah foto diberikan format oleh panitia, kemudian input ke link yang diberikan panitia. Kemudian dari panitia nanti akan mengecek semua foto bukti fotonya nih dari Sobat Pro semua. Setelah oke ACC nanti akan kita terbitkan sertifikatnya. Makanya tadi disampaikan juga ya Kak Radit ya, lebih cepat lebih baik supaya sertifikatnya cepat keluar. Nah, kemudian sertifikat sudah keluar nih, bagaimana tahap selanjutnya? Nah, menurut pedoman bakti sosial itu yang diperlukan untuk upload itu ada 2 yang wajib, yaitu berita acara penyelenggaraan dan juga sertifikat. Dan satunya opsional tidak wajib adalah surat pemberitahuan dari dinas setempat, contohnya dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Nah, nanti setelah penginputannya dari Sobat Pro semua ke link yang tadi diberikan sesuai format, nanti akan diterbitkan tuh sertifikat sesuai nama dan juga berita acaranya. Nanti tinggal cari berupa link ya, bukan melalui email. Jadi takutnya ada beberapa yang emailnya juga nggak aktif atau nggak terdaftar. Jadi nanti lewat link drive sama kita di-share di grup, tinggal di-download aja sesuai namanya masing-masing. Kalau tiba-tiba kok nggak ada nama saya, jangan khawatir, kita terbuka untuk komunikasi. Saya nggak ada Kak, bisa hubungi panitia supaya bisa kita proses kembali untuk sertifikat dan berita acara penyelenggaraannya. Nah, untuk sertifikatnya sendiri kita keluarkan tergantung dari Sobat Pro ini menginputnya segercep apa gitu. Semakin gercep semakin kita bisa cepat dong keluarin sertifikatnya. Nah, untuk sertifikatnya sendiri kami usahakan akan keluar di tanggal 25 Februari. Jadi di tanggal 25 Februari Sobat Pro semua bisa mengunduh dan memerge atau menggabungkan BAP dan juga si sertifikatnya untuk dapat di-upload di aplikasi Satu Sehat platform. Baik, langsung lanjut aja ke materinya ya. Mungkin saya ini PPT-nya banyak tapi saya jelaskannya secara singkat ya. Memahami SKP platform V1. Nah, ini dari Direktorat Peningkatan Mutu dan Tenaga Kesehatan. Oke, ini untuk prinsip pengumpulan SKP-nya. Jadi untuk menguruskan izin, nah ini nih SKP itu dikumpulkan periode praktiknya 5 tahun untuk digunakan sebagai bukti penunjang. Kalau sekarang itu udah ada namanya bukti cukup SKP karena syarat untuk kan kita STR-nya udah beberapa yang seumur hidup ya, mungkin beberapa juga ada yang belum seumur hidup, tapi rata-rata mayoritas sudah kalau untuk STR. Nah, terus kalau udah seumur hidup SKP nggak diperlukan dong. Oh, tentu tidak. SKP diperlukan untuk memperpanjang itu waktu pengumpulannya 5 tahun. Itu disesuaikan dengan profesinya masing-masing. Seperti kalau dokter umum itu kan 250, kalau untuk saya terapis gigi dan mulut kebetulan STR SIP-nya masih yang D3 nih karena di tempat pekerjaan saya menggunakan SIP D3 itu cuman 50, kemudian seperti itu. Jadi harus mengumpulkan 50 SKP. Tetap bisa berpraktik untuk membuat SIP
gitu. Jadi meskipun STR-nya sudah seumur hidup, tetap sebagai tenaga kesehatan harus mengumpulkan SKP ya, Sobat Pro semua. Oke, lanjut ke pengelolaan SKP-nya nih. Nah, di sini sudah ada barnya untuk SKP-nya ya. Untuk bar yang di sebelah sini, kalau kursor saya muncul ya di Sobat Pro semua ya. Halo? Muncul ya? Oh, muncul. Saya khawatirnya tidak masuk. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini pengumpulan untuk minimal misalkan diperlukannya 250 nih untuk dokter. Nah, ini baru terkumpul 33 SKP. Kalau yang di sebelah kanan ini per 5 tahun ya, Sobat Pro semua. Baik, lanjut kalau ini secara singkatnya saja. Selanjutnya, oke, masuk ke dalam SKP platform. Nah, ini untuk tata cara bagaimana penginputannya nanti. Seperti ini tampilan dari satu sehatnya ya Bapak Ibu ya, sama kurang lebih ya seperti ini ya. Apa ada yang beda? Sama Teh kayak gitu Sama juga. dong ya. Siapa tahu ada yang beda jadi warna pink gitu bukan hijau. Saya jadi penasaran gitu, siapa tahu PC-nya pakai PC ini apa yang buat gamers tuh. Jadi tiba-tiba berubah jadi pink. Oke, intermezzo ya Sobat Pro ya biar rame aja. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini jadi udah satu kesatuan ya, udah satu paket. Ini meliputi ada SKP platform, pelataran sehat, dan pengurusan STR dan perizinan juga masuk ke dalam satu sehat nih Sobat Pro semua. Baik, selanjutnya. Nah, kurang lebih tampilannya juga nanti akan seperti ini. Mungkin ini contoh PPT-nya nanti akan saya jelaskan melalui video ya, mungkin video screen record langsung saya contohin cara inputnya. Kalau di sini mungkin agak membingungkan. Nah, kurang lebih penampilannya seperti ini ya. Nanti akan ada lama bekerja, alumnus, nomor STR dan lain sebagainya. Kalau ini belum lengkap nih, nanti selanjutnya tidak bisa mengumpulkan SKP kalau belum lengkap ini. Jadi harus ditautkan akun dulu, nanti pilih sub SKP platform, kemudian jangan lupa tautkan akun supaya nanti kalau ikut webinar, ikut baksos bisa masuk SKP-nya. Hati-hati, ada yang daftar webinar nih, ternyata akun Satu Sehatnya belum punya, ya jadi nggak bisa kepake deh SKP-nya. Karena apa? Karena kalau untuk mengaktifkan atau tautkan itu minimal H-1 acaranya itu harus sudah ready, udah terlengkapi semua data-datanya nih Sobat Pro. Baik, lanjut. Nah, ini contohnya tidak bisa menautkan akun. Nah, kalau ini biasanya belum lengkap data-datanya, bisa dari data pekerjaannya, nomor STR-nya atau alamatnya dan lain-lain itu harus dilengkapi dulu supaya nanti nilai SKP-nya bisa masuk dan bisa saling terkoneksi satu sama lain nih, Sobat Pro. Baik. Selanjutnya, nah ini contohnya tuh dilengkapi, melengkapi dan atau memperbaiki data profesi. Kemudian ini nih STR-nya, data untuk akun SKP platformnya dan semuanya seperti itu. Oke, berikutnya untuk kompetensinya juga jangan lupa diisi. Karena kemarin ada beberapa kejadian seperti contohnya jenis profesinya terapis gigi dan mulut nih. Kompetensinya ini harus disesuaikan sama STR. Seperti saya misalkan terapis gigi dan mulut level 5. Nah, yang di sebelah sini harusnya level 5, jangan level 6 dan lain nanti tidak akan terkoneksi. Seperti itu. Contohnya juga dokter gigi. Di sini dokter gigi kalau spesialis dikliknya juga spesialis ya, Dok, seperti itu. Lalu disimpan. Hati-hati untuk di sini kemarin beberapa rekan saya ada yang mengalami kegagalan karena di kompetensinya kurang spesifik seperti itu. Baik, selanjutnya kalau sudah aktivasi akun SKP platformnya di menu ini ya, tautkan akun. Next, jika berhasil akan ada menu pengelolaan SKP. Kalau tadi kan tautkan akun ya, karena belum punya akunnya nih. Nah, setelah dilengkapi data-datanya, nanti akan muncul seperti ini, yaitu pengelolaan SKP. Nah, kurang lebih seperti ini ya dashboard private area-nya. Next, nah ini untuk platformnya. Sudah kalau tadi kan Satu Sehat nih. Yang ini Satu Sehat udah bikin klik pengelolaan SKP akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah data-data P2KB. Kegiatan apa aja sih yang udah Sobat Pro laku ini mulai dari seminar, kemudian bakso sampai pelayanan seperti itu. Next berikutnya, nah ini dia. Kalau ini kan contohnya yang lama ya. Tadi Teh Manda bilang sekarang udah baru ya. Iya benar. Ini langsung ada bakti sosial ya nomor sini yang ranah pengabdian masyarakat. Nah kalau sekarang berbeda lagi nanti akan saya sampaikan melalui screen record-nya. Seperti itu ya Sobat Pro semua ya. Nah sip.
Jadi nanti kalau kita melakukan seminar atau baksos itu akan langsung muncul. Mungkin Sobat Pro di sini juga udah mengetahui, udah paham, udah sering juga dengar tentang SKP platform ya. Saya hanya mengulas kembali supaya nggak lupa. Dan khawatirnya kemarin-kemarin ada yang dengerin tapi kurang paham nih, saya bantu jelaskan dan juga ada sesi tanya jawab yang kalau saya bisa bantu jawab, insya Allah saya jawab ya Sobat Pro semua ya. Ini tampilan lama. Nah, seperti ini nanti cara inputnya. Sip. Nah, kalau ini contoh untuk Pengmas SKP pelayanan. Kita itu kan membutuhkan SKP itu tidak 100% dari pelatihan atau webinar seperti periode sebelumnya. Mulai periode sekarang itu, kita itu terbagi nih Sobat Pro semua. 45% adalah webinar, kemudian 50, saya lupa lagi, maaf ya, mohon maaf. Kemudian yang 5%-nya baksos, pokoknya 5%-nya baksos. Nah, ini kita akan membahas baksosnya, sisanya pelayanannya seperti ini. Kalau saya sendiri dari profesi D3 itu minimalnya 100 pasien. Nah, ini disesuaikan dari masing-masing profesinya, kurang lebih seperti ini. Jadi ditandatangani dan dicap basah oleh pemimpinnya, kemudian diupload. Nah, yang ini. Tampilannya tampilan yang lama, nanti akan dijelaskan lagi tampilan yang baru. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi ada 3 ya. Yang pertama webinar itu poin A ya, webinar pelatihan sebagai moderator, narasumber itu maksudnya ke poin A. Itu lebih besar persentasenya. Kemudian yang kedua disusul oleh pelayanan. Nah, ini contoh dokumennya pelayanan. Sudah berapa kali sih Sobat Pro melakukan pelayanan baik di puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lain-lain seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah bakti sosial yang mungkin tidak semua lintas profesi atau lintas pekerjaannya, tempat pekerjaannya bisa melakukan baksos. Ada juga yang di klinik mandiri yang memang jarang ke masyarakat. Kalau yang di puskesmas, rumah sakit mungkin masih sering ya bersosialisasi ke masyarakat ya Teh Manda ya. Teh Manda itu di puskesmas ya Teh Manda ya. Iya, Teh Lala lebih sering kok ke pasien, Kalau di penyuluhan, dan yang puskesmas mah kan lain-lain. masih sering ya Teh ya UKGS. Tapi kalau yang saya juga Masih. sebelum benar tuh, UKGS, kemudian ada Ausrem. Kalau Ausrem tuh yang screening rematri, remaja putri, itu kan masih bisa tuh Ya, biasanya ya kalau gigi. remaja putri sama dokter, Nah, sama itu dokter masih gigi bisa tuh Teh. dijadikan, itu ya Teh Manda ya, dijadikan Hmm, baksos tuh bisa, biasanya petugas bisa. bidan perawat juga biasanya mengerjakan Ausrem, itu salah satunya bisa. Tapi kan tidak semua bekerja di puskesmas. Contohnya saya sebelum di puskesmas juga bekerja di klinik swasta yang jarang sekali mengadakan baksos gitu ya. Pasien umumnya aja yang perawatan udah banyak, bingung nggak bisa ngebagi waktunya. Kalau di puskesmas kan memang dijadwalkan seperti itu. Mungkin makanya diadakanlah bakti sosial secara daring ini agar mempermudah bisa dilaksanakan di klinik, di tempat kerja, tapi bisa diterbitkan juga SKP-nya seperti itu. Baik, kurang lebih ini tadi dijelaskan bakti sosial, ini contohnya ya untuk pelayanan atau di ranah pelayanan seperti itu. Oke, mungkin sekian. Nge-lag ya laptop saya. Baik, udah. Mungkin materinya cukup. Sebelum saya mulai ke sesi berikutnya, bentar, jadi ke ini. Nah, baik. Sebelum ke video nih, video tutorial ya. Berarti kali ini saya mau video tutorial cara upload ini ya sertifikat baksosnya. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Oh, ini udah rame ternyata, saya baru buka lagi grupnya, mohon maaf ya. Apakah sudah ada yang bertanya? Nah, baik, ini ada pertanyaan nih dari Kak Syaridah. Saya terapis gigi dan mulut. Untuk sekarang saya sudah untuk SKP saya sudah tercukupi di bagian pembelajaran. Itu yang webinar itu ya, yang ranah A ya. Mau tanya bagaimana cara mendapatkan SKP profesionalisme dan pengabdian? Apakah harus mengisi logbook? Kalau iya ada contoh format logbooknya. Ada contoh format logbooknya. Tadi seperti contohnya kan tiap instansi berbeda-beda ya. Untuk kop suratnya nanti disesuaikan sama kliniknya kah, praktek mandirinya, puskesmas, atau rumah sakit yang nanti akan ditandatangani oleh atasan atau direktur. Isinya itu berupa jumlahnya kurang lebih nanti akan dibantu dikirimkan deh untuk formatnya. Atau tadi udah ditampilkan ya Teh. Di sini ada Kak Syarida. Tadi udah lihat belum contohnya? Halo Kak Syarida. Selamat sore.
sambil ini ya, di perjalanan ya mungkin ya. Tadi udah saya coba tampilin contohnya ya, mungkin kurang lebih seperti itu sih logbooknya. Kalau butuh lagi informasi logbook nanti boleh info aja ya. Nanti kita bantu kirimkan formatnya seperti itu. Dari Dokter Gigi Ahmad, mau tanya terkait penyuluhan bisa anak-anak TK kah yang di penyuluhan? Boleh. Oh, Teh Amanda udah bantu jawab. Terima kasih. Nah, ini dari Ibu Teti Siregar. Sekarang di bagian pengabdian masyarakat banyak benar pilihannya. Kalau untuk baksos di bagian apa ya, Kak? Nah, sip, nanti saya jelaskan. Baik, nah ini terakhir. Mau tanya Teh Lala, apakah kita ikut baksos ini? Apakah berlaku buat 5 tahun ke depannya, buat perpanjangan SIP nantinya? Baksos ini bisa untuk perpanjangan SIP. Nah, nanti akan saya jelaskan nih tata cara penguploadannya. Sekarang masih muncul, ininya saya, share screen-nya? Masih Teteh. Ada. Ada ya. Nah, ini baik. Ketutup hitam-hitam nggak ya? Enggak ya? Khawatirnya. Nah, baik. Nah, ini untuk tata cara penginputannya untuk Sobat Pro semua silakan disimak supaya nanti tidak ada yang bingung lagi nih bagaimana cara menginputnya. Tadi ini kita analogikan saja, kita anggap sudah mendapatkan sertifikat dan berita acara penyelenggaraan untuk Bakti Sosial Berani Baik. Kemudian nanti kita langsung nih ke Satu Sehat, tinggal di-login-kan saja. Nah, ini saya sudah login, masuk ya seperti ini ya, tinggal dimasukkan kata sandi dan juga captcha-nya. Masuk. Seperti ini tampilannya, ini wajah saya. Kemudian nanti kita ke SKP platform. Nah, setelah ke SKP platform, nanti ke pengelolaan SKP. Tandanya saya sudah menyelesaikan profil saya ya. Kalau tadi belum bacaannya tautkan akun. Baik, tinggal diklik saja. Nanti kita tunggu. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Saya punya pembelajaran nih. Oh, di sini ada nih pembagiannya. Untuk pembelajaran 45%, pelayanan 30%, 35% dan pengabdian 5% nih. Berarti dibutuhkannya pengabdian saya karena saya D3 2,5. Nah, ini kan targetnya nih setiap profesi punya targetnya masing-masing. Ini saya masih 0 dan 0. Untuk pembelajaran sudah terlampaui, sama seperti Kak Teti tadi ya, masih 0, saya juga masih 0 sama. Dan ini adalah periode SIP-nya. Saya harus mengumpulkan sampai tahun 2026. Selanjutnya bagaimana cara penginputannya setelah terbit sertifikat? Nanti kita klik formulir SKP nih Sobat Pro. Kemudian klik formulir pengisian. Nah, di sini ada banyak nih. Sebentar saya hilang dulu. Udah jelas ya, nggak ketutup hitam-hitam ya di sini ya, sini aja deh. Nah, sudah jelas nih, ini yang bagian A, ini ranah pembelajaran ya, untuk seminar, workshop, moderator, pembicara, dan sebagainya. Pokoknya untuk pembelajaran. Yang B adalah ranah profesionalisme. Untuk inputannya nanti disesuaikan. Kalau misalkan teman-teman punya publikasi, berarti tinggal inputnya di sini. Kemudian kegiatan manajerial pelayanan kesehatan, tinggal inputnya di sini. Disesuaikan saja. Nah, misalkan tindakan intervensi, contohnya saya melakukan tindakan scaling atau pembersihan karang gigi, nanti atau intervensi atau kedokteran intervensi, tinggal inputnya di sebelah sini. Seperti itu. Jadi untuk pembagiannya itu sesuai dengan kalau sebelumnya itu jadi satu ya, cuman pemeriksaan, tidak ada rincian perawatannya. Nah, di yang terbaru ini ternyata ada rinciannya, jadi nanti tinggal di-input saja, Bapak Ibu, nanti tinggal di-ACC oleh kolegium disiplinnya masing-masing. Jadi lebih dirincikan tindakannya, kayak misalkan pemeriksaan atau diagnosis, misalkan contohnya saya terapis gigi melakukan pemeriksaan oral hygiene index simplified, berarti saya bikin filenya, kemudian input di nomor 12, seperti itu. Kemudian disesuaikan saja. Kalau misalkan saya ternyata nggak membuat kegiatan expertise ya nggak perlu, nggak harus semuanya kalau dilakuin. Kan tidak semua profesi juga melakukan publikasi. Contohnya apakah saya setiap tahun akan melakukan publikasi? Sepertinya tidak seperti itu. Jadi yang penting untuk ranahnya itu tercapai. Nanti untuk verifikasinya tergantung kolegium disiplinnya masing-masing. Nah, ini juga sama seperti pengabdian masyarakat nih, Sobat Pro semua. Jadi di sini ada macam-macamnya.
kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat, contohnya mungkin kayak seperti sunat massal, ada kegiatan sunat massal nih, nanti minta sertifikatnya sama berita acaranya supaya bisa diupload, diinput di sini, seperti itu. Nah, kemudian keterlibatan tim khusus misalkan jadi relawan, itu diinput juga. Nah, kalau pada Baksos kali ini, kita uploadnya di poin nomor 5 ya Sobat Pro ya. Di poin nomor 5, penyuluhan kesehatan atau edukasi medis keprofesian atau penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum. Kenapa tidak nomor 6? Karena kan kita tidak melalui media sosial ya, kecuali nomor 6 itu contohnya saya adalah seorang konten kreator nih. Nama Instagram saya @lalameila22 yang saya jadi promosi deh, yang menyebarkan ilmu-ilmu tentang gigi misalnya, itu bisa di screenshot atau apa yang bisa dipertanggungjawabkan, di-upload input di nomor 6. Nah, kalau ini kan tidak melalui media sosial, tapi secara langsung kan, Sobat Pro. Jadi, sekarang kita inputnya di poin nomor 5 ya. Nah, kemudian tinggal diklik input sebelah sini. Ini tampilannya seperti ini, masih stay tune Sobat Pro semua. Halo, selamat sore. Masih ya? Masih. Takut pada ngantuk, saya ngoceh terus Telala. Enggak, tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa. Keren. Terima kasih untuk antusiasnya. Baik, nah ini seperti ini ya. Tadi kan udah dapat sertifikatnya, tinggal diisi contohnya ini ya. Tapi saya nggak bisa ngisi yang berani baik 2 ya, karena kan belum terlaksana. Contohnya saya yang pernah dilaksanain aja, yang kemarin tanggal 25 ada di Dental Pro ya. Bakti sosial, contohnya bakti sosial cinta yatim. Contohnya. Nah, kalau untuk bakti sosial berani baik 2, kita sama-sama isinya, kita simulasikannya bakti sosial berani baik 2 aja ya, nanti gampang saya hapus. Isinya adalah bakti sosial berani baik pagar 2. Seperti ini ya Bapak Ibu, dapat dipahami? Tempat pelaksanaannya tetap di Bogor, karena sertifikatnya diterbitkan di Bogor, dan ini kegiatan hybrid, karena luringnya dilakukan di Bogor. Untuk penyelenggaranya adalah PT GMI Kabupaten Bogor. Ya, kemudian disesuaikan aja, karena ini belum, ini kita contoh aja ya. Contohnya 22 Februari 2025. Buktinya ini tinggal pilih file. Untuk filenya sendiri maksimal 250 KB. Kalau misalkan lebih dari itu gagal. Tadi saya udah coba gagal ya, Sobat Pro semua. Nah, ini contohnya. Oh, sorry. Nah, ini saya contohin yang ini ya. Nanti ini yang besar, filenya nanti tidak akan terbaca. Nih, contohnya ini belum dikompres. Tuh, ada bacaan seperti ini. Jadi ukurannya terlalu besar. Pastikan udah dikompres supaya nggak gagal. Tadi saya contohin yang besar ya filenya. Ntar saya contohin yang kecilnya. Masih pada semangat kan Sobat Pro? Atau udah mulai mengantuk nih? Semangat. Masih semangat ya. Sebentar. Nah, ini saya udah punya yang dikompres ya, ada. Nah, contohnya, untuk contohnya sendiri kayak gini nanti. Jadi nanti akan ada berita acara seperti ini susunannya, dan dilanjutkan sertifikat ya Bapak Ibu, seperti ini ya. Tidak apa-apa, karena emang dari Dewan Kolegium, dari buku panduan sendiri, syarat wajibnya itu adalah berita acara kegiatan dan juga sertifikat. Kalau untuk surat dari dinas itu opsional, bisa dilampirkan, bisa tidak. Tapi kita pasti akan berikan juga surat dari dinas terkait. Tapi untuk dinas biasanya suratnya agak sedikit lama ya Kang Radit ya. Maksudnya menunggu dari dinasnya, seperti itu. Jadi yang pasti kalau udah nggak sabar nih, buru-buru mau nginput, mau upload, boleh upload ini aja seperti saya nih. Diupload jadi di merge seperti ini, dijadikan satu, kemudian jangan lupa dikompres nih kalau yang kayak tadi gagal. Kayak tadi saya gagal nih Sobat Pro. Baik, saya pindahin dulu ya. Nah, ini ulangin lagi. Kalau nyalain lampu dong, Ki.
Ini contohnya ya, saya ngintip dulu. Nah, ini udah saya siapin yang sudah dikompres ya. Contohnya ini yang saya lakukan tanggal 25 Januari kemarin. Oh, nyalain lampu dong. Tinggal klik, Lampu sana, lampu tengah. tinggal kemudian kita klik simpan. Ditunggu. Nah, oh error, terjadi gangguan. Ntar ditunggu ya. Tadi bisa ini terjadi gangguan di atas ini. Ntar kita coba lagi ya. Nah, sudah berhasil. Sukses. Boleh dilihat di sebelah sini. Sukses, data berhasil disimpan. Kemudian untuk lihatnya di mana? Lihatnya nanti kita ke, kan tadi masih tetap di SKP platform ya. Kita ke buku log nih Sobat Pro. Nanti di sini langsung ada. Nah, ini saya sudah melakukan penginputan nih. Ini kita detail dulu ya. Tadi saya inputnya 2 kali. Nah, ini tinggal dihapus aja. SKP yang kemarin saya lakukan Baksos itu ada 3 SKP. Nah, kalau untuk SKP-nya sendiri akan terbit sesuai kolegium disiplinnya masing-masing. Nanti SKP-nya itu nggak langsung muncul, tapi menunggu diverifikasi oleh kolegium disiplinnya masing-masing. Oleh misalkan dokter gigi ya oleh kolegium dokter gigi, terapis gigi ya oleh terapis gigi. Jadi nanti tidak langsung masuk seperti webinar. Untuk sistemnya Baksos ini menunggu verifikasi dari Dewan Kolegium. Kalau yang kemarin saya 3 SKP, kemungkinan di ACC-nya tidak 3 SKP, bisa aja mungkin 2 SKP atau 1 SKP tergantung kebijakan dari kolegiumnya masing-masing. Nah, mungkin seperti itu Sobat Pro semua. Saya ini dulu ya, kembalikan dulu, saya hentikan berbagi dulu. Nah, sip. Oke, mungkin seperti itu. Saya mohon maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat atau kurang dipahami. Nanti akan dibuka sesi pertanyaan ya, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Dan ternyata udah penuh, udah ada 18 ini. Nah, kalau sudah diupload SKP platform tapi belum diverifikasi sampai sekarang, bagaimana solusinya? Nah, itu kan berarti tergantung Dewan Kolegiumnya. Oh, ini pesan langsung ke saya ya, tidak langsung ke peserta lain. Itu tergantung dari Dewan Kolegiumnya masing-masing. Biasanya kalau SIP teman-teman atau Sobat Pro itu udah mau expire 6 bulan, itu akan buru-buru ditindak lanjut atau dilihat oleh Dewan Kolegium atau diutamakan sama Dewan Kolegium untuk segera diverifikasi atau tidak. Nah, kalau misalkan masih belum juga, bisa hubungi helpdesk-nya Satu Sehat platformnya atau ada nanti di-share ya di link-nya. Itu bisa dihubungin terus aja di email. Saya pernah ada kasus teman saya seperti itu, mau habis dia SIP-nya, itu cepat dibalasnya Sobat Pro. Langsung diverifikasi, nggak lama dari kirim emailnya. Jadi pokoknya santai aja. Kalau udah H-6 bulan SIP teman-teman mau mati, baru nih udah jangan H-6 bulan deh, H-8 bulan ya, kita spare sebelumnya ya 2 bulannya, itu langsung hubungin aja ke helpdesk-nya. Tapi biasanya akan diutamakan untuk yang SIP-nya akan berakhir. Misalkan Kak Rida sendiri, ini yang bertanya Kak Rida ya, SIP-nya nanti nih matinya 2029, jadi belum diverifikasi, nggak apa-apa, sabar aja ya. Mungkin dari kan kolegium disiplinnya juga kan mungkin nggak banyak petugasnya, sedangkan yang melakukan penginputannya banyak, jadi ditunggu saja, mungkin yang diverifikasi atau yang diutamakan itu yang SIP-nya sudah mau mati, seperti itu. Mau tanya ke Lala, Baksos ini apakah pelayanan atau pengabdian? Untuk bakti sosial adalah pengabdian ya Kak ya, tadi udah dijelaskan di poin C di nomor 5. Maaf Kak, kalau baik dari Kak Ani ya. Maaf Kak, kalau bakti sosial dilaksanakan langsung di DPC PT GMI dan dilaksanakan oleh anggota PT GMI saja, apakah berita acara boleh ditandatangani ketua DPC bisa dapat SKP kalau diinput Satu Sehat sertifikat BAP-nya? Maksudnya untuk tenaga yang lain ya. Karena ini kan memang materi penyuluhannya juga tidak tentang gigi ya. Karena macam-macam juga dari karena nggak tentang gigi, maksud kita berbagi bakti sosial bukan judulnya bukan sikat gigi massal atau sikat gigi bersama, judulnya juga bakti sosial untuk tentang penyuluhan makan bersama juga. Jadi bisa semua tenaga kesehatan dan juga meskipun DPC PT GMI yang mengeluarkan seperti itu. Kak mau tanya seputar SKP yang di LMS. Setelah disinkronkan ke Sikap, jumlah SKP saya sudah terpenuhi, tetapi ada yang salah tanggal yaitu 1
1 Januari 2000 itu bagaimana cara mengubahnya. Ini Kak Sekar Gigi ya? Selamat sore Kak Sekar Gigi, ada on cam, masih stay di sini? Soalnya ini udah 10 menit yang lalu ya, 15 menit yang lalu. Saya mau bertanya dulu, ini soalnya SKP-nya, oh dari sertifikatnya ya yang salah ya? Sertifikatnya yang salah ya, nanti coba, nanti mungkin untuk jawaban ini saya belum bisa pastikan jawaban tepatnya, cuman untuk solusinya coba boleh tanyakan dulu ke panitia penyelenggaraannya, karena kan berarti kan ini kesalahannya dari panitia penyelenggaraan, seperti itu bukan ya, Kak Sekar ya? Jadi sertifikat terbitannya salah gitu ya? Malah dicatatnya 1 Januari ya? Mungkin seperti itu, atau khawatirnya saya salah persepsi. Sambil lihat dulu. Oh, Kak, mungkin sedang ini ya. Oke, mungkin bisa kalau untuk itu, mohon maaf saya belum bisa kasih jawaban yang tepat. Cuman kalau memang karena sertifikatnya salah keluar di tanggal 1 Januari tahun 2000, silakan boleh hubungi ke panitia penyelenggaraannya untuk diubah tanggal sertifikatnya atau ada solusi lain seperti itu. Untuk nanti link pada webinar lagi saya jadinya technical meeting sore hari ini akan di-share ya Kak Radit ya? Akan di-share melalui YouTube supaya bisa diakses oleh semua peserta. Untuk link help desk nanti insya Allah akan kami arrange, kami jadikan satu dan kami bantu informasikan. Mungkin nanti setelah selesai ya technical meeting-nya ya. Kalau upload dokumentasi tadi kan 50 MB, kalau kurang 50 MB gimana Teh? Nggak apa-apa. Justru kalau kurang dari 50 MB kan nanti lebih banyak muatnya. It's okay. Yang penting gambarnya nggak rusak. Sebenarnya nggak terlalu harus jernih banget, enggak. Yang penting kelihatan ada ibu sedang penyuluhan, dokter sedang penyuluhan, seperti itu. Yang penting tadi kata Telinda jangan foto selfie ya, Bapak Ibu ya, sobat semua. Oh, ini dari Dokter Viera, tapi bentar. Barangkali ada ini. Oh ya, dari Kak Nova dulu deh. Kak, untuk pengabdian 2,5 berarti harus berapa SKP? Kak Nova ini TGM ya sepertinya. Nah, kalau untuk pengabdian sendiri kan setiap profesi berbeda-beda tergantung targetnya. Kalau saya TGM tadi 2,5 karena target keseluruhannya kan 50. Pasti akan berbeda dengan dokter umum yang target sasaran utamanya 250. Pokoknya 5% dari 250. Tidak 2,5 itu karena saya D3. Jadi setiap profesi pasti punya targetnya masing-masing. 2,5 harus berapa SKP ya? Harus 2,5. Misalkan tadi saya ikut Baksos 3 SKP yang tadi Baksos Cinta Yatim kan dapat 3 SKP. Tapi saya tetap ikut Baksos yang ini karena apa? Karena saya belum tahu nih sama kolegium disiplin itu apakah langsung diverifikasi 3 SKP atau tidak seperti itu. Tapi kalau Dewan Kolegium Disiplinnya mengikuti buku panduan, buku pedoman pasti akan mendapatkan SKP karena di buku pedoman akan keluar minimal itu 0,5 atau 1. Biasanya seperti itu, pasti diverifikasi. Ini tapi masih bingung soal berita acara. Berita acaranya nanti diberikan oleh panitia, Dok. Jadi panitia nanti setelah mengumpulkan foto disebar ke grup berita acara beserta sertifikat. Nanti digabungkan jadi satu, di merge seperti yang saya contohkan, kemudian di-input, di-upload di Satu Sehat ya. Berita acaranya nanti dikasih ya di grup ya. Nanti untuk file-file upload di SKP Valve-nya semuanya juga akan diinfokan ya. Terus menguploadnya bisa tanggal 24 ya. Kalau untuk sertifikatnya bebas. Buktinya tadi saya yang Bakti Sosial Cinta Yatim ngupload tadi. Yang penting yang pas acara penyuluhannya aja harus tanggal 23. Kalau sertifikat dan BAP-nya boleh setelahnya. Menurut saya lebih cepat lebih baik. Karena kan apalagi kalau yang SIP-nya mau mati ya takut-takut nanti kolegium disiplinnya verifikasinya lama seperti itu. Kakak izin bertanya, Kak. Oh iya, mangga silakan Kak. Dari mana? Dengan siapa? Iya, dengan Dahlia lagi, Kak. Oh iya, mangga Maaf, mangga izin Teteh. bertanya. Ini Kak, kan waktu itu kan saya sempat ada acara kegiatan kantor juga, bakti sosial. Nah, waktu itu saya sempat tanya sama pengurus PTGMI Jakarta Pusat, untuk upload sertifikat itu kan di situ kan tertera berapa SKP gitu kan. Nah, itu beliau itu
itu ngasih saran untuk dimasukkan 2 SKP. Nah, saya mau tanya, yang saya tanyakan itu, kalau sertifikat Baksos dari kantor itu sebenarnya, hitungannya berapa SKP ya? Karena kan kalau dari kantor itu kan tidak ada SKP-nya ya, Kak, ya? Itu gimana ya, Oh Kak? ya, baik terima kasih Kak. Tadi dari kantornya, jadi menginputnya manual sendiri ya SKP-nya ya? Iya Seperti itu benar, dan, diinfokannya. nggak ada berita acara juga, nggak Oh ada iya, berita acara baik. juga, Izin hanya menjelaskan ya. sertifikat aja. Oh, cuman sertifikat aja. Iya benar, sertifikat Oh ya, baik. Saya ditandatangani izin kepala biro, menjelaskan, seperti itu. mohon maaf sebelumnya Kakak, karena kalau dari buku pedoman untuk penginputan sertifikasi pengabdian itu harus ada berita acaranya. Jadi kalau tidak ada berita acaranya itu tidak bisa diajukan ke SKP karena tidak ada nilai SKP-nya juga kan. Berbeda dengan kegiatan yang kami lakukan seperti tadi saya input tadi ya, kalau ada yang menyimak, saya pas input cinta yatim itu langsung muncul sendiri SKP-nya tanpa saya tulis berapa nilai SKP-nya langsung muncul. Jadi memang syarat utamanya itu pertama harus ada berita acara, yang kedua sertifikat, dan yang ketiga surat dari dinas itu opsional. Jadi kalau tidak ada salah satunya itu tidak bisa Kak, mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Ada yang kurang jelas? Berarti kalau dari kantor itu kita harus, terbitkan berita acara dan sertifikat ya, Kak, ya? Iya, harus berita Nah acaranya nah dan terus, tadi ada yang untuk bertanya nih menentukan SKP-nya gimana, Kak, itu? kalau itu nanti bisa dikoordinasikan dengan dinas terkait masing-masing di kantornya. Oh Misalkan gitu. kayak PTGMI Bogor kan dilaksanaannya Baksos kan itu kan di Kabupaten Bogor ya. Berarti nanti kita itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor seperti itu. Mungkin Satu lagi, Kak. iya, ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Satu lagi. Nah, ini sebenarnya pertanyaan teman saya. Dia itu kan, tahun lalu pernah jadi petugas haji. Nah, kalau tadi saya lihat, di platform yang terbaru itu kan ada ya, yang untuk, petugas haji itu ya. Nah, Ada apakah ada. itu bisa masuk? Nah, terus itu bisa masuk, ke berapa SKP atau gimana penjelasannya? Terima kasih. Oke, baik. Saya lihat dulu ya, itu di mana ya? Saya lupa di pengabdian atau di mana. Sebentar ya, Kak ya. Pengabdian ya kayaknya kalau nggak salah. Pengabdian ya, petugas haji ya? Iya, benar. Oh iya, untuk tim haji biasanya kan nanti juga ada berita acara yang ini ya dari kegiatan hajinya. Ada nggak Kak? Dapat nggak Kak? Ada, kalau nggak salah ada sih sama sertifikatnya juga ada, heeh. Nah, itu biasanya untuk petugas haji kan resmi ya, biasanya akan dikeluarkan berita acara dan juga sertifikat. Nanti coba itu di-merge, coba di-input aja, biasanya langsung keluar Kak SKP-nya. Tapi kalau misalkan mau lebih lanjut atau ternyata ada kendala, kalau sesuai buku panduan yang saya baca sih, pokoknya yang utama itu berita acara dan juga sertifikat gitu ya. Nanti boleh hubungi aja ke helpdesk-nya ya Kak ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Iya, makasih ya Kak ya Iya, penjelasannya. sama-sama Kak. Semoga sehat selalu dan membantu ya. Mohon maaf kalau masih ada kurang-kurang. Semoga nanti akan jadi evaluasi ke depannya. Oke, mungkin waktunya udah mau maghrib. Beberapa saya pilihin aja izin ya, Bapak Ibu ya, yang kira-kira akan menyambung ke kegiatan Baksos yang akan dilaksanakan besok. Dokter Gigi Melia, teh untuk pengisian lokasinya tetap dibuat Bogor ya, walaupun saya ikut secara daring. Iya, karena berita acaranya dikeluarkan di Bogor, Kak. Jadi meskipun Kakak di Papua, tetap di pas SKP platform itu kan nanti ada lokasi ya, diisinya Bogor. Nah, udah mungkin terakhir dari Kak Cindy Tamara ya. Kak, itu nanti sertifikat dan berita acaranya sudah di-merge oleh panitia atau di-merge masing-masing. Dari panitia mengeluarkan masing-masing. Jadi nanti satu bundle link untuk BAP, satu bundle link untuk sertifikat, silakan diunduh dan di-merge masing-masing ya, supaya bisa dikompres dan juga dirapikan masing-masing seperti itu. Kalau misalkan nanti ada yang ternyata sertifikatnya tidak ada, tidak muncul, jangan lupa juga isi link karena kita menerbitkan sertifikat berdasarkan link. Kalau ada yang belum muncul nanti tinggal hubungin aja panitia, tidak usah panik ya Sobat Pro semua ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, cukup panjang lebar. Gimana? Masih pada ngantuk atau bingung? Ada yang masih bingung? Bapak Ibu Sobat Pro semua? Halo, selamat sore. Tunduh.
Tunduh, maaf ya Bapak, jadi tunduh. Tunduh. Oh, orang Papua kayaknya nggak tahu tunduh, Pak. Tunduh teh ngantuk. Bahasa Sunda nih si Bapak mah orang Sundanya. Oke, oke, terima kasih Sobat Pro semua. Mungkin itu yang dapat saya dan tim sampaikan dari Teh Linda dan juga Kang Radit sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk lebih lanjut untuk linknya, link nanti kayaknya helpdesk yang ditanyakan ya, helpdesk, kemudian format-format dan link lainnya nanti akan diinformasikan di grup. Mohon bersabar, akan kami jadi satukan dulu merge biar rapi. Sekian dari saya, mohon maaf. Closing statement dari saya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, karena kan nggak tahu ya, takutnya tadi saya ngomong panjang lebar, ada yang melukai hati. Kalau ada kekurangan dari saya, mohon maaf dari saya manusia yang lemah, dan kalau ada kelebihan itu berasal dari Allah Ta'ala. Nah, mohon maaf atas semua kesalahannya, saya pamit undur diri. Terima kasih, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di Bakti Sosial. Berani Baik 2 besok di TPA Anak Langit Bogor. Bye-bye. Oh ya, untuk yang luring, sama-sama. Untuk yang luring, karena waktunya nggak cukup ya, kita mau melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nanti untuk pembagian kelompok dan juga susunan acaranya saya share aja di grup luring ya. Bagi yang mau ikut luring, nanti saya kirim linknya, silakan join ke grupnya ya. Kita ketemu di TPA Anak Langit Bogor ya. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye. Saya Lala Tila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lala. Iya, sama-sama dokter. Yang gatek, ini yang bingung. Iya, nggak apa-apa dok, nanti dibantu ya. Mangga, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Kak Lala. Sama-sama dokter.